Silakan duduk, Bapak dan Ibu. Oke. Mari kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Haji Maulana Akbar sebagai mediator yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Untuk kasusnya boleh saya tahu mengenai kasus apa dan boleh perkenalan dulu untuk Ibu. Perkenalkan, nama saya Resa Lestari, saya sebagai penggugat dalam kasus ini, Pak. Untuk Bapak silakan. Saya Muhammad Malu Farisi sebagai tergugat. Oke, baik. Ibu dan Bapak memilih proses mediasi ini karena terkait masalah sengketa perceraian. Baik, saya akan membacakan adapun peraturan dalam proses mediasi ini. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, adapun saya sebagai mediator adalah pihak lain yang memiliki sertifikat mediator dan merupakan pihak yang netral. Adapun tahapan-tahapan dalam kita melakukan mediasi, saya akan menjelaskannya karena ini termasuk dalam peraturan Mahkamah Agung. Pertama, saya akan memberikan kesempatan bergantian kepada Ibu dan Bapak untuk menyampaikan pendapatnya. Kedua, saya akan mencari kesalahpahaman dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam permasalahan antara Ibu dan Bapak. Dan ketiga, saya akan mendefinisikan arah pembicaraan yang akan kita lakukan sebentar lagi. Dan keempat, kita akan negosiasi demi tercapainya perdamaian antara Ibu dan Bapak. Bisa dimengerti Bapak dan Ibu? Bisa, Pak. Oke. Baik, jikalau begitu akan saya bacakan tata tertib mediasi kita pada hari ini. 1. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, para pihak harus berbicara bergantian setelah dipersilakan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang secara verbal maupun fisik. Baik, Pak. Saya berharap Ibu dan Bapak menghormati kesepakatan tata tertib kita pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan mengenai kaukus adalah apabila diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah kepada Ibu ataupun Bapak secara sendiri-sendiri demi tercapainya tujuan tersebut. Baik, untuk Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau mengusulkan tata tertib lainnya? Tidak, Pak, saya akan menyerahkan semuanya kepada Bapak. Kepada Bapak Tamam? Tidak, Pak. Saya akan mengikuti tertib yang telah dibuat oleh Bapak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai proses mediasi tanggal 10 November 2023. Bagaimana kalau kita mendengarkan pendapat Ibu dulu selaku penggugat dari kasus ini? Baik, Pak, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya melakukan gugat cerai terhadap suami saya itu karena rumah tangga kami tidak lagi rukun, Pak. Suami saya itu sering memarahi saya di depan anak-anak dengan suara yang lantang, bahkan tetangga kami pun bisa mendengarnya, Pak. Suami saya juga sering melakukan kekerasan terhadap saya, dan juga 1 tahun belakang ini suami saya tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada saya, Pak. Dan sebelum saya melakukan gugat cerai itu, saya sudah pernah melakukan laporan kepada pimpinan instansi di tempat suami saya bekerja, Pak. Apakah sudah selesai, Bu? Waktu saya melakukan laporan kepada pimpinan instansi tempat suami saya bekerja, itu suami saya menolak dengan dalih seluruh perbuatan yang telah dilakukan kepada saya, Pak, dan dia menolak untuk bercerai, Pak. Baik, Ibu, dapat saya pahami maksud Ibu. Agar permasalahan ini dapat diselesaikan, apakah ada pihak lain yang Ibu inginkan untuk diadakan dalam proses mediasi ini? Menurut saya tidak usah terlalu banyak melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami. Kepada Bapak Tamam, apakah akan ingin menghadirkan pihak lain dalam proses mediasi ini? Tidak, Pak. Akan sangat malu jika masalah keluarga kami tersebar. Baik, untuk Bapak dan Ibu, berarti kita sepakat ya untuk tidak menghadirkan pihak lain dalam proses mediasi ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, dapat saya simpulkan dari penjelasan Ibu Resa tadi, pada intinya permasalahan ini muncul karena Ibu Resa sangat kecewa dengan perilaku dan sikap Bapak Tamam. Dan mari kita dengarkan penjelasan Bapak Tamam untuk tanggapan dari Ibu Resa tadi. Terima kasih, Pak. Di sini saya akan berbicara dengan jujur. Benar bahwasanya saya membantah laporan yang istri saya sampaikan terhadap pimpinan instansi tempat saya bekerja. Baik, Bapak, apakah itu saja yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, sama-sama kita sudah mendengar tadi bahwa Bapak Tamam mengakui kesalahannya. Bagaimana? Dan Bapak Tamam ingin memperbaiki hubungannya dengan Ibu Resa. Nah, dari sini dapat saya sampaikan yang pertama, apakah Ibu Resa
bersedia untuk memaafkan dan berjanji membuka pintu hati untuk Bapak Tamam? Sejujurnya saya trauma Pak, karena suami saya ini berubah-ubah. Tapi jika suami saya ini berjanji dan akan menepati janjinya, mungkin saya akan memberikan kesempatan Pak kepada suami saya. Yang kedua, apakah jika Ibu Resa memberikan kesempatan Bapak Tamam untuk memperbaiki hubungan dengan Bapak Tamam, apakah Bapak Tamam tidak akan melakukan kekerasan lagi kepada Ibu Resa? Iya Pak. Baik, bagaimana Ibu Resa? Bapak Tamam sudah berjanji jika Ibu memberikan kesempatan maka Bapak Tamam tidak akan mengulanginya lagi dan bersedia membuat perjanjian. Bagaimana tanggapan Ibu? Baik Pak, saya akan menunda untuk menggugat cerai suami saya. Tapi saya berharap agar suami saya ini tidak lagi menelantarkan saya dan juga anak saya Pak. Bagaimana dengan pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Baik, saya akan menuruti istri saya dan saya akan menafkahi anak saya dan saya akan menahan emosi saya. Baiklah, pada Bapak dan Ibu, pada dasarnya Ibu masih sangat mencintai Bapak dan Bapak masih sangat mencintai Ibu. Juga permasalahan dalam rumah tangga ini merupakan masalah yang biasa sebenarnya dalam rumah tangga. Permasalahan ribut, marah, sedih, kadang itu adalah bumbu-bumbu dalam hubungan. Untuk Bapak dan Ibu juga sudah memiliki seorang anak yang saya tahu, yang mana anak ini sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Baiklah, kepada Ibu Resa dan Bapak Tamam, apakah dapat kita katakan proses mediasi ini telah selesai? Baik Pak, sudah Pak. Sudah. Baik. Pada Selasa tanggal 10 November 2023 dapat memperoleh kesepakatan bersama. Baik, proses mediasi ini dianggap sudah selesai dan akan dicantumkan dalam akta perdamaian. Bagaimana Bapak Ibu? Iya Pak. Iya. Bapak Ibu silakan untuk ditandatangan. Pada Bapak. Oke. Dengan ini proses mediasi dianggap selesai dan dapat dijalankan paling lambat selambatnya 30 hari. Dengan ini proses mediasi selesai, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Ibu dan kepada Bapak Tamam telah hadir pada proses mediasi ini. Proses mediasi tanggal 10 November 2023 dianggap telah selesai dan silakan dilaksanakan akta perdamaian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.